好贱！好，劳烦问下路。晋升至九转不灭金身第1层。这里的恶鬼已入金丹境，应该能满足您的胃口。宿主持续受到毒伤，即无力升至2层。九转金身。嘿嘿，三师兄，没想到你和四师兄来了这里历练。Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Pang Qiu Quan. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah kompetisi akademi telah usai, kali ini Xiao Bai beserta seniornya akan menuju ke sebuah pegunungan untuk membasmi para monster. Terlihat mereka pun mulai menaiki sebuah perahu terbang dan kali ini Xiao Bai terlihat kedinginan dan terus terbatuk. Kondisinya tentu membuat Wu Shuang kembali bereaksi. Ia pun dengan segera kembali mengeluarkan jarum akupunturnya demi menyembuhkan adik juniornya. 来，扎个针。 Namun Xiao Bai sangat ketakutan guys, karena ia tahu mengenai kebaikan Wu Shuang yang sangat mengerikan. Di sela perbincangan mereka, kemudian di sana muncul sosok Tuan Li Senjin. Diketahui bahwa dia ini merupakan seorang praktisi dari Zheng Yuan. Namun semua murid yang mendengarnya, mereka nampak mengacuhkannya dan nampak sangat waspada dengan sosok tua itu. Yang bahkan ketika ia terus mengoceh, satu persatu dari para murid itu seketika meninggalkannya. Xiao Bai yang merasa penasaran kemudian menanyakan pada seniornya mengenai sosok yang bernama Li Senjin itu. Dengan singkat, ia menjawab bahwa di dunia praktisi terdapat orang jenius yang perlu diwaspadai. Termasuk Li Senjin yang kini telah masuk ke ranah Jindan. Hingga dikabarkan ia merupakan salah satu praktisi yang tergabung dengan pasukan Zhongju yang sangat kuat. Setelah itu mereka pun terus menunggu hingga 1 hari lamanya sampai mereka pun akhirnya sampai di sebuah pegunungan. Di sana Yun Bin kemudian menyuruh Yang Chen untuk menggunakan kipasnya sebagai kendaraan. Jelas melihat itu Xiao Bai nampak terkejut hingga tak menyangka mengenai kipas dari sang senior yang bisa dijadikan sebagai kendaraan. Mereka pun menaikinya dan pergi dari perahu itu. Li Senjin yang melihatnya tentu ia pun merasa kesal karena dengan tak sopan mereka pergi tanpa arahan dirinya yang merupakan tetua dari kelompok itu. 就我们几个去吗？我们太不给镇元国师面子了吧？ Kali ini mereka pun hampir sampai di tempat yang dituju. Yun Bing kini juga mengira mengenai monster terkuat di tempat ini yang hanya memiliki ranah Jindan yakni Yi Jiao Xieji. Salah satu orang di sana yang mendengarnya seketika ia pun menjadi semangat untuk bergegas menyapu mereka semua. Namun Xiao Bai masihlah berpikir mengenai perasaan Li Jianshan yang telah mereka tinggalkan yang menurutnya itu sangat tidak sopan guys. Namun Jisui menyangkalnya dan malah ia langsung menjelaskan mengenai praktisi Zhongju hingga memaparkan mengenai para monster di tempat ini. Diketahui bahwa di pegunungan ini ternyata memiliki banyak harta karun yang akan didapatkan dari para monster. Dengan begitu untuk bisa mendapatkannya, Yun Bing lantas menyuruh mereka untuk berpencar. Di sana Yun Bing mulai maju dan bergerak untuk menghajar para monster di sana. Dilanjutkan Wu Shuang, Jisui, dan Yang Chen yang ikut turun mengikutinya. Hingga terakhir Xiao Bai yang bergerak maju untuk turun dari kipas itu. Dan di belakangnya tanpa diduga terdapat sosok pria yang sangat mencurigakan. Di sana mereka pun bertemu dengan sosok monster serigala. Namun dengan sekejap Yun Bing berhasil mengalahkannya. Tak disangka monster itu tidaklah sendiri guys. Ternyata satu persatu dari mereka akhirnya berdatangan untuk menyerang Yun Bing. Namun meski begitu Yun Bing masih saja terlalu kuat. Hanya dengan satu serangannya ia pun kembali mengalahkannya.
Dan dengan itu, ia pun mendapatkan sebuah inti monster yang ada di tubuh serigala itu. Setelah monster serigala kali ini di sana, muncul monster-monster lain yang itu adalah monster burung elang. Baik Wu Shuang dan Yun Bing mereka kembali bersemangat untuk membantainya. Di sisi lain di sebuah tempat, di sana terdapat Xiao Bai yang terus berjalan dengan tujuan mencari harta karun. Dirinya yang terus bergumam dan mengoceh, tiba-tiba tak disangka ia mendapati seekor monster yang seketika menggigitnya. Awalnya Xiao Bai sangat takut akan monster itu. Namun setelah mengetahui manfaat di balik gigitannya, ia pun malah berniat mencari monster lainnya untuk menggigitnya. Wadaw. Xiao Bai kali ini mulai berencana menarik perhatian para monster dengan sebuah bubuk gula pada botol miliknya. Tapi di saat ia menaburnya, tak disangka terdengar sebuah suara yang hal itu bersumber adanya perebutan mengenai sebuah bahan langka yang di belakangnya. Mereka diketahui tengah memperebutkan sebuah tanaman bernama rumput linglong. Seorang perempuan yang bernama Xiao Xiao nampaknya tak rela untuk memberikan temuannya itu. Namun meski begitu ternyata tak ada yang bisa ia lakukan karena kedua orang ini langsung menggunakan tindak pidana untuk membegalnya. Namun beruntung di saat akan membunuhnya tiba-tiba tanah pun bergetar. Yang ternyata itu merupakan gelombang para monster yang mendatangi bubuk gula Xiao Bai. Jelas melihat itu, Xiao Bai sangat gembira dan langsung membiarkan tubuhnya untuk digigit para monster. Dan dengan begitu kekuatan dan pertahanannya itu seketika ditingkatkan menjadi semakin kuat. 晋升至九转不灭金身第一层。 Xiao Yao dan satu orang lainnya tentu mereka sangat terkejut dengan aksi debus dari Xiao San. Namun meski begitu, dengan kecerdasannya Xiao Yao kemudian berlari untuk mendekati Xiao San dan meminta bantuan pada dirinya. Yakni selama Xiao San membantunya, maka apapun permintaannya pasti akan dipenuhi. 只要你帮我，报酬不是问题。 Wanita penjahat yang melihat itu ia di sana menjadi ketakutan hingga sampai langsung memberikan tanaman linglong pada Xiao Yao. Tentu ia menyadari mengenai kekuatan Xiao San yang pasti di luar nalar guys. Terbukti dalam kondisinya digigit monster, Xiao San masih santuy dan seakan menikmatinya. Namun tak diduga dengan kebodohannya ia masihlah belum mengerti mengenai situasi antara mereka berdua yang bahkan dengan spontan ia menanyakan hubungan keakraban dari mereka berdua. Jelas jawaban keduanya tentu malah membuat Xiao San mengajak untuk pergi bersama mengeksplor pegunungan. Satu persatu para monster seketika diserapnya hingga mampu membuat kedua orang di sampingnya menjadi kaget bukan kepalang guys. Akhirnya mereka pun setuju dan pergi bersama Xiao San. Tak lama mereka pun sampai pada sebuah tempat yang terdapat sosok monster berkekuatan alam inti emas. Sebuah tempat yang terlihat mengerikan namun hal itu tak membuat sosok Xiao San ketakutan. Dirinya malah terus melirik mencari monster yang ada di tempat itu. Seketika ia pun mulai masuk dan tak disangka sebuah racun di area itu ternyata mampu meningkatkan nilai dari pengalamannya. Tak disangka tepat di saat itu tiba-tiba muncul sosok ular yang langsung menggigitnya. Namun seperti yang diketahui bahwa setiap rasa sakit ataupun gigitan dari para monster ternyata mampu dikonversi menjadi sebuah kekuatan. Dengan sekejap, sosok monster ular itu seketika dirubah menjadi sebuah pil. Xiao Yao yang melihatnya tentu merasa kagum atas kekuatan di luar nalar dari Xiao San. Namun nampaknya Xiao San masih belum puas guys, karena sedari tadi ia masihlah belum menemukan sosok monster dengan alam inti emas. Di sela perbincangan itu tiba-tiba terdengar sebuah ledakan dari kedalaman hutan. Semua orang yang melihatnya kemudian langsung bergegas untuk menuju pada sumber energi itu. Di sisi lain di tempat para murid senior, terlihat di sana ternyata sudah hadir para praktisi lain yang kini ikut mencari harta karun di pegunungan ini. Mereka tentu memperebutkan mengenai hadiah sesungguhnya dari gunung ini.
Ya, mereka tengah berebut mengenai sebuah artefak yang disebut dengan buah 9 naga. Perundingan berjalan alot hingga akhirnya menemukan jalan buntu dan berakhir dengan pertarungan. Serangan demi serangan terus dilancarkan, teknik demi teknik terus dikeluarkan dan ledakan demi ledakan terus bermunculan. Namun terlihat para senior Xiaoshan nampaknya mereka sangat santuy yang bahkan mereka memilih untuk diam menonton pertarungan itu. Namun akhirnya mereka pun mulai bergerak dikala ada sosok yang menyerang. Hanya dengan sedikit usaha, Lin Jiushan akhirnya mampu mengalahkan sosok tua dari kelompok kegelapan. Di sisi lain, senior yang belum diketahui juga akhirnya mampu menumbangkan kelompok lain dari tempat itu. Pertarungan terus berlanjut sampai akhirnya sosok pria Ling Peng itu tiba dan muncul yang membuat pertarungan pun akhirnya terhenti. Melihat itu, kelompok Lao Yu akhirnya pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, ia malah menyerang hingga membuat sebuah ledakan energi yang menakutkan. Dan wadidaw, baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, dan seperti biasa, salam para jagoan.